Selamat pagi menjelang siang Bapak sekalian. Ya, sebelum memulai kegiatan ini ada baiknya kita berdoa. Untuk doa boleh dipimpin anak Bapak. Ya, silakan pimpin doanya. Nggak apa-apa, kali ini orang yang berbeda, gampang kok. Hanya bilang sebelum mulai kegiatan mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing ya. Sebelum mulai kegiatan mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa buka. Ya, terima kasih. Nah, di sini Bapak akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan klasikal. Ya, bimbingan klasikal itu layanan dari guru BK. Sudah kenal Bapak kan? Bapak guru BK. Jadi salah satu layanan yang bisa diberikan oleh guru BK adalah bimbingan klasikal. Nah, sebelum mulai kegiatan, Bapak ingin tanya dulu kabarnya. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik aja atau ada yang kurang sehat? Baik semua ya. Masker juga sudah pada dipakai ya. Oke ya. Nah, untuk memulai kegiatan sebelumnya Bapak mau kasih permainan dulu nih. Nama permainannya lempar tepuk. Oke. Jadi ketika Bapak lempar ini pulpen ya, kalian boleh tepuk tangan sekali aja. Ya. Ketika tidak Bapak lempar boleh ditepuk. Bisa? Kita coba ya. Oke. Baru Bapak lempar. Oke, ini coba yang serius. Gunanya apa? Untuk meningkatkan konsentrasi. Siap? Kita coba lagi ya. Oke, 3, 2, 1. Bagus, lagi. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kegiatan ini itu berlangsung selama 1 kali 40 menit. 1 kali 40 menit berarti Bapak meminjam 1 kali 40 menit untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, tujuannya apa Pak? Tujuannya nanti temanya kan tentang cita-cita. Tujuannya nanti kalian bisa memilih cita-cita yang ingin kalian wujudkan. Yang kedua, kalian bisa nanti mengaitkan antara belajar dengan cita-cita. Apa sih hubungannya belajar dengan cita-cita? Yang ketiga, nanti kalian bisa mengungkapkan seandainya kan menemukan hambatan dalam belajar, lantas kalian harus ngapain kayak gitu. Oke ya, paham ya? Kira-kira siap nggak untuk mengikuti kegiatan ini? Kurang keras suaranya, nggak jelas, kayak nggak semangat. Ya? Oke, di sini Bapak ada slide. Ada yang bisa baca? Bisa baca semua ya? 7 cara menentukan cita-cita yang bagus untuk masa depan Anda. Ulangi, 7 cara menentukan cita-cita yang bagus. Berarti ada cita-cita yang bagus, ada cita-cita mungkin yang menurut orang lain kurang bagus, artinya kurang cocok untuk dirinya. Ya, berarti yang bagus untuk masa depan kalian masing-masing. Oke ya. Nah, sebelumnya Bapak mau putar dulu videonya nih. Ada videonya. Oke. Bentar ya. Gak bisa. Pasti kan ada yang punya cita-cita. Yang punya cita-cita boleh nggak berbagi cita-citanya apa? Ya, satu orang. Oke, silakan sebut namanya. Kurang jelas boleh? Putri. Oke, Putri boleh berbagi cita-citanya apa? Cita-citanya menjadi poluan. Oh, bagus, nantinya bisa mengayomi masyarakat.
Putri 1. Ada lagi? Namanya? Panggilannya? Zaki. Zaki cita-citanya apa? Jadi tentara. Berarti ada polisi wanita, ada tentara. Ada 2 orang nanti yang bakal menjaga kita semua, ya kan? Menjaga ketenteraman negara. Dan satu lagi mengayomi masyarakat di dalam berkehidupan sehari-hari. Bagus. Kasih dong tepuk tangan. Ada Zaki, ada Putri. Nah, sekarang mari kita putar videonya. Oke. Ada polisi, ada tentara. Berarti aman dong Bapak nanti kemana-mana. Iya kan? Oke, selamat saksikan videonya. Ya, jadi namanya Nipuji Sik. Ya, seperti yang kita lihat, dia memiliki keterbatasan pada fisik ya. A lot of kids will come up to me and tease me. Nick, you're not good. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't pick up your kids? You're alone. Sure, your parents are. Their hearts are. Saya juga masuk video. Just give up. Just give up. Just give up. The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves. And I've seen the top of the pyramid. Thankful. The world is a better place. The world needs hope. The world needs love. Without hope, I feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, I tried to drown myself with 6 inches or 15 centimeters of water. I'm home. I told my dad I just wanted to relax. Really, I wanted to end my life. Why? I didn't have hope. I feel that today you can see that I've been speaking in 5 congresses, I've been 7 presidents all around the world. My just count was 110,000, 30,000 invitations to speak. I've spoken to 4.5 million people face to face in the last 48 hours here in Serbia with just 5. Tampilkan sebuah video seorang motivator terkenal namanya Nipuji Sik. Seperti yang kalian lihat dari beberapa menit paparan video, ada nggak yang kira-kira bisa memberikan tanggapannya tentang video yang baru kalian saksikan? Ya, silakan. Sebut namanya, silakan berpendapat, berkomentar. Ada? Banyak tadi yang bisa dikasih ini sebuah pendapat dari videonya. Kira-kira apa yang menginspirasi? Aku harus punya apa gitu dalam hidup bisa. Atau bisa gini, oh Pak dia kan kayak gini, tapi dia bisa kayak gini gitu. Nah, itu juga termasuk sebuah komentar tanggapan. Ada? Kan? Saya Pak. Ya, sebutin namanya. Najwa. Najwa. Oke Najwa, silakan. Dia mempunyai kekurangan fisik, tapi dia tetap bekerja keras Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-citanya. Oke, Bapak tanya balik. Cita-citanya apa? Kira-kira tadi kamu ada lihat nggak dia memiliki cita-cita apa gitu? Tadi ada bersinggungan dengan keajaiban loh tadi. Ada ingat?
Oke, bagus. Itu tanggapan kamu sudah sangat bagus. Najwa tadi ya 1, Putri juga tadi udah kasih pendapat, Zaki juga tadi udah kasih pendapat. Zaki namanya kan. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat? Ini 2 orang aja. Pak, Jepa kan nanggapin tanggapan Najwa. Bagus. Siapa namanya? Jepa. Zepa, silakan Zepa. Kalau dia cuma bekerja keras kalau nggak ada kemampuan tuh gimana mewujudkannya, Pak? Oh, berarti kamu bertanya nih. Dia udah bekerja keras, Tapi dia nggak punya kemampuan. tapi dia nggak punya skill, Iya. gitu kan? Contohnya dalam bidang apa dulu nih kita bahas. Kalau dia kan seorang motivator ya, dia punya keterbatasan fisik, terus dia orang yang bekerja keras, tapi kalau dia nggak punya kemampuan, bagaimana Pak mewujudkan? Ada yang mau kasih tanggapan? Ini kalau dia bertanya harus sering dijawab nih, jangan bapak yang jawab dulu nih. Ayo, olah pikir aja nih posisinya. Ayo, habis dari sini jawaban terjawab, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Oke, Najwa bilang begini, Bapak luruskan secara sederhana. Kita udah bekerja keras nih, tapi bagaimana dengan kemampuan? Kalau saya nggak punya kemampuan, itu gimana? Gitu kan, maksudnya kan? Kita punya cita-cita, kita udah bekerja keras, tapi kita nggak punya kemampuan, itu bagaimana? Ada yang cerita apa? Ya. Jangan ragu lagi. Jawaban itu nggak ada yang salah di sini. Yang penting berkomentar aja. Nanti kita mau kasih tanggapan dari pertanyaan siapa? Najwa silakan. Dia supaya ada kemampuannya berdoa Ya, supaya bagus. bisa menggapai cita-cita. Oke, jadi setelah dia bekerja keras dia berdoa dan mudah-mudahan doanya terjawab, cita-cita tercapai. Ya, bagus. Iya, harus begitu. Oraet lah. Bora. Belum pernah dengar kali. Serius lu belum pernah dengar oraet lah Bora? Oke, anak milenial tuh agak beda kan ya. Oke, oraet lah Bora. Nah, itu jawaban si Najwa nih. Kalau Zepa sendiri gimana tuh atas jawaban itu? Atau Zepa punya pemahaman baru nih terkait dengan jawaban dari si Najwa? Nah itu kan ikhtiar tuh berdoa kan. Terus kalau emang dilahirkan gak ada kemampuannya itu gimana pula? Oke. Cacat. Bagus. Dah. Tadi Ada benernya nih wah. Tunggu lah, Bapak luruskan di sini. Najwa udah bilang, Pak, dia udah bekerja keras ya. Terus dia berdoa, artinya supaya dapat bantuan dari Yang Maha Kuasa kan gitu ya. Karena nonsen itu yang namanya bekerja keras tanpa berdoa. Nanti nggak ada keberkahan seperti itu. Terus dia si Jepa bilang begini, dia udah bekerja keras, oke, dia udah juga berdoa, tapi dia nggak punya namanya apa tuh? Kemampuan yang dilahirkan. Udah dilahirkan nggak punya kemampuan. Sebentar begini ya, ada kalimat orang yang berbakat akan dikalahkan sama orang yang tekun. Pernah dengar? Tekun apa artinya? Melakukan itu terus menerus berulang-ulang, bekerja keras juga. Nah, jadi jawabannya ketika kita tidak punya kemampuan itu akan diperoleh ketika kita bekerja keras, tapi di bidang yang itu bekerja keras tapi tekun, seperti itu. Percayalah, bakat itu akan dikalahkan oleh orang yang tekun. Atlet pebulu tangkis Indonesia, siapa namanya? Taufik Hidayat, itu orang yang berbakat, orang yang berbakat. Tapi kalian tahu, Lindan, seorang atlet bulu tangkis juga dari Cina, itu dulu sempat pernah kalah tuh sama Taufik Hidayat. Namun setelah itu apa yang dia lakukan? Bekerja keras luar biasa, tekun. Nah, lalu Taufik Hidayat nggak pernah menang lagi. Nah, terjawab kan? Terjawab. Orang yang berbakat itu bisa kalah loh sama orang yang bekerja keras dan tekun. Itu dia. Dan memang orang yang berbakat bisa lebih perfeksionis ketika dia tetap bekerja keras dan tekun juga. Nah, jadi terjawab nggak coba? Oke, bagus. Paham ya di sini ya? Oke. Ada ibaratnya orang bengkel kali ya, yang pegang kunci-kunci itu. Terus ada dokter, Mekaniknya. ada ya mekanik tadi, ada pramugari, polisi mungkin berkaitan dengan aparat negara juga, tentara. Terus ada astronot, wow, ada orang kantoran, ada musisi, ya kan? Nah, dari ini kira-kira kalau dengan bahasa kalian sendiri, cita-cita itu apa? Tadi udah kalian komentar Putri, Jaki, Jepa, Najwa. Siapa lagi tadi itu kalau Pak? Berapa orang ya? Ya kan? Ya. Dengan bahasa kalian sendiri aja, cita-cita itu apa? Oke, Kakor. Bisa ngasih pendapat tentang apa sih cita-cita menurut versi dia gitu? Ya apa lagi? Sudah mulai kelihatan umur ibunya. Menurut JP itu cita-cita itu hayalan yang
hayalan yang ingin diwujudkan. Karena kan pasti berhayal-hayal kalau untuk cita-cita, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi atau apa. Pasti kita kan itu berhayal dulu. Benar, Tapi masuk akal. ingin kita wujudkan. Ya, berarti sebuah keinginan yang belum terjadi tapi akan kita wujudkan, gitu kan? Jadi itu masih ada di hayalan, sebatas hayalan. Itu cita-cita menurut Deva ya. Bagus, ada lagi, satu orang lagi aja. Berangkat dari sini, Win. Itu bisa dengan bahasa sendiri. Oke, silakan menanggapi apa itu Menurut saya cita-cita. cita-cita itu adalah suatu keinginan yang ingin kita lakukan di masa depan nanti. Oke, berarti menurut Ingin kamu kita capai itu. cita-cita itu berkaitan dengan apa? Aku ingin sesuatu gitu kan? Ya. Dan itu aku harus wujudkan. Bagus. Dari dua tanggapan sebenarnya sama ya, ya kan? Pertama hayalan, hayalan kan belum terjadi. Dan si Jaki juga bilang keinginan juga belum terjadi kan? Tapi dia bilang di masa yang akan datang akan dicapai, benar ya, diwujudkan. Nah, jadi Bapak harap kalian mulai dari sekarang menanamkan itu. 7 cara ya. Tadi kan ada 7 cara. Ya kan? Yang pertama katanya, apa yang suka Anda lakukan di masa kecil? Nah, jadi Pak, aku belum punya cita-cita, Pak. Cuma ada cara menentukan cita-cita gitu kan. Pertama, kalian ingat-ingat dulu pada masa kecil kalian. Ini masih kecil nggak kan? Kalian ini mau mulai beranjak remaja awal. Nah, itu istilahnya. Jadi hal-hal yang biasa kalian lakukan tuh dan suka itu apa gitu? Paham sampai sini? Mas. Oke, nah ini yang kedua nih, siapa yang mau berbagi pengalaman nih? Kalau yang disukai, siapa namanya? Itulah. Namanya siapa? Sakila. Syakila. Oke, Syakila silakan. Yang saya lakukan masa kecil adalah main sepeda. Main sepeda. Sampai sekarang kamu suka main sepeda. Berarti kira-kira ada gambaran nggak? Karena suka banget dengan sepeda, kamu ingin jadi apa gitu? Udah punya gambaran? Masih samar ya? Intinya sudah ada. Oke, yang mulai sekarang itu diingat-ingat nih. Ya. Di masa kecil saya suka memasak. Memasak. Sampai sekarang kamu suka masak? Yang benar. Iya. Oke, kamu bisa masak apa tuh? Sampai sekarang bisa masak apa? Masak air. Mama saya kan jualan. Dia kan bisa masak roti yang apa gitu. Bagus. Aku bisa menirukannya. Gitu. Oke. Ada orang ngomong, aku langsung nangkep. Berarti daya ingatku atau daya tangkapku tinggi. Itu potensi juga. Sama seperti Bapak Yudi berolahraga. Begitu Bapak mencontohkan smash, gitu kan? Ada yang langsung bisa. Nah, itu potensi juga. Ya kan? Potensi. Kemampuan dan biasa daya tahannya lebih kuat dan lebih tinggi. Coba ada Pak. Yang berbayar dia Pak, langsung bisa. Oke. Nah, oke, berkaitan dengan potensi diri. Kenali katanya potensi diri kita. Potensi diri tadi seperti yang Bapak kemukakan, kita punya kemampuan yang daya tahannya itu lebih tinggi dari kemampuan kita yang lain. Contoh, ada teman kita bisa main game tapi dia sering mati aja gitu kan. Beban gitu kan. Nah, ada yang justru dia cepat nangkap. Kan cepat nangkap juga salah satu kemampuan. Nah, Ada yang kenal kemampuan potensinya? Sudah ada yang kenal belum? Pertanyaan Bapak, apa pentingnya kita punya idola berkaitan dengan kita punya cita-cita? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, siapa namanya? Oh, oke, ada 2 calon. Namanya tadi Syakila ya? Ya, silakan Syakila. karena kalau misalnya kita punya idola, Boleh agak lebih kuat dari suaranya. Seperti biasa kan lakukan di kelas, lagi belajar, gitu kan? Suaranya kalau kita misalnya punya idola, kita punya inspirasi. punya inspirasi. Apa? Kalau cita-cita. Bagus. Karena idola kita itu selain namanya idola kita bagus gitu kan. Jadi kita ada apa keinginan Semacam dorongan ya. Iya. Agar bisa mendekati ke kemampuan diri tadi ya. Berarti pada saat kita punya cita-cita, keinginan, kita harus juga punya idola yang selurus, ya kan? Dengan keinginan kita. Contoh, suara kita ingin jadi penyanyi profesional, berarti kita harus punya idola juga yang berkaitan dengan suara. Ya tadi kalau saya kira kan inspirasi, kalau dia bilang itu contoh. Bagus. Contoh maksudnya? Contoh misalnya dia mengidolakan bapak itu kan. Bapak itu sebagai contoh. Biasa aja bang, biasa aja bang. Bapak itu kayak gimana? Itu pasti dia ikuti kayak sifat bapak, cara mengajar bapak. Coclit. Langsung menyampaikan
Oke, silakan Tasya. Itu sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita mau lakukan. Gimana? Sesuatu yang kita lakukan itu minat. Oke, berarti untuk sejauh ini Tasya minatnya apa? Minat terbesar katanya. Yang paling besar, terbesar. Apa? Atlet. Good, bagus. Wow. Terima kasih jawabannya. Yang selanjutnya perluas wawasan. Apa hubungannya perluas wawasan dengan sebuah cita-cita? Ya. Sejauh ini Zepa nih kandidat paling besar dalam 50.000. Berapa kali dia harus berangkat? Ya, apa namanya? Media. Media itu Nadia. M. Media. Oke. Media, silakan. Media sosial. Apa hubungannya media? Oke, bagus. Berarti dengan belajar, berarti cita-cita yang mau didapatkan itu harus punya wawasan yang luas. Dan bagaimana cara dapat wawasan yang luas? Harus belajar dulu. Bagus jawabannya. Brilian. Terus Itu kan kayak kita bergabung di luar yang kita tidak tahu. Misalnya kita nih sekolah SMP nih di sini kan, kita bimbing sini. Kita itu pengen tahu kok ke Sulawesi itu gimana ya? Jadi kita kan kayak memperluas wawasan. Kita jadi SMA-nya itu pindah ke Sulawesi. Jadi kita memperluas wawasan itu gimana cara hidup ke Sulawesi, bagaimana rata-rata kepintaran siswa di Sulawesi. Jadi kita memperluas wawasan oke, kita. berarti Dari kayak minat kita juga Pak, kembali ke minat kita tuh pengen SMA-nya di luar kota, jadi kita memperluas wawasannya di luar kota tersebut. Bagaimana itu? sebentar, buat tanggapi dulu. Pakai duit lama ke sana. Jadi dia kok bilang tadi memperluas wawasan itu dengan menjelajah. Nah, kayak gitu ya. Traveling. Kayaknya biar begini, udah masuk semua di sini Pak, gitu. Nah, dia mau memperluas wawasan ke mana Sulawesi, gitu kan. Aku ingin tahu bagaimana siswa rata-rata di sana, gitu kan. Aku ingin tahu minat terbesar mereka itu seperti apa di sana, atau memang minatku bisa terasa juga di sini. Pemikiran atau kayak pengalaman Dengan cara nggak bisa dari misalkan sekarang kan udah ada internet kan, kalau misalnya internet masa pandemi kan sudah ada internet, kita cari di YouTube atau apa. oke, kegiatan itu apa namanya? Kegiatan apa? Kegiatan mencari informasi itu apa namanya? Belajar. Berkaitan juga sama jawabannya si Media juga, ya kan? Jadi oke, nah tadi kan udah ada 7 cara menentukan cita-cita yang bagus untuk kita, untuk Anda pastinya. Sekarang begini, ada pertanyaan, apa hubungan antara belajar dengan cita-cita? Ini Bapak minta 2 orang aja. Apa hubungan antara belajar dengan cita-cita? Pak, Jaki dulu. menurut saya kalau kita mau menggapai cita-cita itu kita harus menambah ilmu dulu biar bisa kita kayak mencapai cita-cita. Jadi cita-cita yang mungkin agak sulit bisa tercapai dengan kita menambah ilmu. Cara menambah ilmu? Kita ibarat kuliah gitu atau belajar Belajar. Tepuk tangan dong. Gue ya? Oke, Nasio silakan. Kayak kita sama belajar itu kita harus belajar, bekerja keras, berdoa agar bisa mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan. Kalau mau belajar itu ada hambatan biasanya. Rasa malas datang, ya kan? Udah nggak usah munafik lah ya. Rasa malas pasti sering datang, betul nggak? Ada obatnya. Nggak lupa. Iya, ya kan? Medicine ya kan? Nggak lupa. Malas datang. Terus tiba-tiba pas mau belajar nih, Putri, cuci kan belum dikuat. Mau belajar. Ya, segera silakan. Kalau misalnya ada hambatan itu selesaikan dulu hambatan dan masalah yang Pak. Itu nanti bisa belajar lagi. Oke, berarti kalau dia datang hambatannya, kita nggak usah melanjutkan belajar dulu, tapi kita selesaikan dulu hambatannya. Masalah yang datangnya selesaikan dulu. Oh, baru oke. bisa lancar belajar. Contoh hambatan yang pernah kamu alami pada saat belajar itu apa? Dulu belikan beras misalnya. Oke, berarti pada saat itu kamu menghentikan aktivitas belajar. Iya. Betul. Nanti lama aku lagi belajar ini mah. Adik aja suruh. Benar. Oke, bagus. Selain itu ada lagi hambatan yang pernah kamu rasakan? Pasti dia pada tenggelam lagi. Oke, sabar.
hambatan. Tapi ini tergantung hambatannya nih Pak. Iya. Kalau misalnya kok mati lampu kan kita bisa pakai senter, bisa pakai lilin. Apalagi kalau udah besok PR-nya pasti dikerjakan harus malam itu. Oke, berarti pada saat mati lampu dia ngelakuin Nah, cari kalau center atau cari ini iya. supaya gelapnya itu teratasi, gitu kan? Pak jelas kan ada rumah yang gitu hambatan, Pak. kalau hambatan orang tua jadi situ. Ya mungkin setiap orang tua tuh mindsetnya berpikir yang berbeda-beda. Gitu. Pasti kalau JP disuruh ini berikan ini mak lagi belajar, pasti mak JP yang beli. Masya Allah. Baik, baik anak-anak sekalian, kita udah selesai nih mengikuti kegiatannya, materinya juga sudah selesai kita bahas. Tadi kan katanya ada 7 cara, ya kan? 7-7-nya udah kita bahas, kan begitu kan? Mengenai dengan cita-cita. Sekarang itu saatnya kita membuat sebuah kesimpulan. Nah, Bapak harap kalian bisa menyimpulkan ya, inti dari materi tadi. Begitu. Nah, untuk itu Bapak minta 2 orang aja buat kesimpulannya. Silakan, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya. Oke, Tasya silakan. Ya, intinya dari semua itu sesuatu yang kita mau lakukan harus dilakukan dengan usaha. Dengan usaha. Lalu, bagaimana cara kita berusaha? Melakukan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Oke, dari yang kamu sampaikan, kira-kira cita-cita yang kamu ingin capai saat ini apa? Dokter. Berarti tadi kesimpulannya untuk menggapai sebuah cita-cita yang kamu inginkan, kamu harus berusaha dengan tekun juga agar usaha kamu bisa tercapai, agar cita-cita kamu bisa tercapai. Bagus. Nah, siapa lagi tadi? Sebutin namanya. Natasya. Gak usah dicatat. Oke, silakan Natasya. Saya mendapatkan kesimpulan kalau ingin mencapai sesuatu keinginan harus belajar dengan giat, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Bagus. Perlu nggak belajar? Perlu. Perlu sekali ya belajar. Sama seperti yang teman-teman yang bilang. Oke, bagus. 3. Oke, tadi ada 2 teman kita yang berkasih kesimpulan. Dari Tasya tadi dia bilang kalau seandainya punya cita-cita, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, tekun agar cita-cita itu bisa tercapai. Dan dia bilang tadi dia cita-citanya ingin jadi dokter. Lantas yang kedua ada kesimpulan dari Natasya. Natasya tadi bilang kalau seandainya punya cita-cita, kita harus belajar juga agar cita-citanya terwujud. Dan cita-cita Natasya tadi apa? Menjadi guru. Oh, mudah-mudahan jadi guru profesional nantinya ya, Natasya ya. Amin. Nah, oke. Sekarang kesimpulannya dari 2 teman-teman tadi itu bagus sekali kesimpulannya. Kamu harus punya cita-cita, dan yang kedua bagaimana cara mencapai cita-citanya, kamu harus belajar. Belajar sungguh-sungguh, belajar dengan tekun. Kalau yang punya bakat, diasah terus bakatnya. Itu dia. Dan mudah-mudahan kalian sekarang sudah punya cita-cita semuanya. Dan jangan lupa cita-cita itu jadi sebuah alasan. Ya, kamu ada di dunia, di bumi. Kamu harus punya alasan untuk cita-cita. Raihlah cita-citamu, gantungkan cita-cita setinggi langit. Kalau jatuh dia masih di awan-awan, ya, nggak langsung ke bumi. Artinya ya mungkin nggak dapat 185 lumayan. Ya, tapi janganlah di bawah itu. Harus sungguh-sungguh. Menemui hambatan lebih banyak tuh. Kawannya udah dikasih tahu beberapa tips. Kalau kita punya hambatan masih bisa diselesaikan. Oke, baik. Nah, ini ada lembar kerja. Nanti kalian boleh isi, Bapak bagikan ke grup WA. Ya, ini Google Form. Nanti kalian isi, Bapak bagikan ke grup WA. Nah, jadi tolong dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Begitu aja. Oke, dengan sebenar-benarnya. Oke ya. Karena kegiatan ini dibuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan Anda untuk ditutup kegiatannya dengan doa. Nanta, silakan Nanta. Dari Jaki, Mas 25.000 cash atau pulsa? Cash aja. Cash aja Pak.